Selamat malam, bersyukur hari ini kita bertemu kembali di dalam Mezbah Keluarga, dan minggu-minggu ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus telah naik ke surga, atau Ascension Day, di mana Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita, supaya kita di dalam dunia ini melaksanakan ataupun bertanggung jawab untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ini seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ke 20, dikatakan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Di sini kita mau belajar bahwa Yesus telah memberikan kuasa-Nya yang Dia punyai supaya kita dapat pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Bagaimana bisa? Kalau kita berpikir mungkin, Tuhan, hidupku aja masih seperti ini. Hidupku aja masih banyak dosa. Hidupku aja tidak karuan. Bagaimana aku bisa memuridkan seseorang? Bagaimana aku bisa memberitakan Injil? Bagaimana aku bisa mengajarkan segala perintah-perintah-Mu? Itu yang sering ada di dalam pikiran kita. Itu yang sering ada di dalam benak kita. Maka dari itu, kita tidak pernah bisa untuk melakukan perintah Tuhan yang agung ini. Mari saat ini, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita flashback kembali akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia mati, Dia mengorbankan nyawanya. Setelah itu, Dia bangkit. Dan setelah itu, Dia menampakkan diri 40 hari bersama murid-muridnya. Dan akhirnya, Dia naik ke surga. Dan naik ke surga, sebelum Dia naik ke surga, Dia memerintahkan atau memberikan perintah yang terakhir kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita saat ini. Bukan hanya seorang pendeta yang bisa memuridkan. Bukan hanya seorang gembala, seorang mentor. Mereka mungkin sudah belajar, tetapi kita juga mau lebih lagi belajar untuk bisa memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa keluar untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan hanya sekedar kita menghafal ayat, bukan hanya sekedar kita berucap tentang ayat-ayat yang sudah kita hafal, ayat-ayat yang sudah kita pelajari, bukan seperti itu. Tetapi jika kita melihat lebih dalam lagi, jika kita lebih mengetahui lebih dalam lagi, memberitakan Injil, itu ialah melakukan segala perintah Tuhan. Bukan hanya memberitakan, tapi juga mengajarkan, juga melakukan, supaya orang tahu bahwa ini, anak ini, orang Kristen. Dia terus memberitakan firman Tuhan. Dia bercerita atau menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tetapi tingkah lakunya, apa yang dia perbuat tidak mencerminkan ajaran Yesus.
mana bisa dia bisa memuridkan orang-orang yang di sekitarnya. Maka dari itu bukan hanya sekedar kalimat, hanya sekedar firman, orang-orang yang berdosa pun bisa menghafalkan dan bisa mengucapkannya. Kita harus berbeda, kita harus belajar terus untuk bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga kita harus bisa melakukannya. Supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa ini loh anak Tuhan, ini loh murid Yesus. Bagaimana dia melakukan segala perintah yang diucapkan, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan satu lagi, mungkin kita sebagai manusia, kita tidak bisa melakukan seluruh perintah Yesus ataupun seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Tetapi satu hal yang kita ingat, di ayat 20 dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Menyertai kamu. Kalau kita melihat konteks lebih dalam lagi, menyertai bukan hanya mendampingi, tetapi Yesus pasti akan memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita dengan apa? Dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita mendapat Roh Kudus? Saat kita dapat melakukan ajaran Yesus, saat kita bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saat kita bisa membangun hubungan dengan Yesus, adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar kita hidup seenaknya saja. Seorang bisa mencerminkan tingkah lakunya dengan baik, dengan ketulusan hati, mungkin dengan penuh kesabaran, mungkin dengan penuh kasih. Itu perlu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dengan perbuatan baik, mungkin kalau dengan perbuatan yang sabar, itu mungkin bisa ditutup-tutupi, mungkin di luar orang atau kelihatan orang baik, tetapi di belakangnya, wow, gimana kita tidak tahu bagaimana perlakuan mereka, seorang tersebut terhadap keluarganya. Tetapi jikalau kita mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan di luar, orang sana yang tahu, dan apa yang kita lakukan yang tidak diketahui orang pun itu akan sama. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu Yesus lihat. Apa yang kita perbuat Tuhan Yesus itu lihat. Kalau kita menutupi semuanya itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mungkin dilihat orang bagus, Yesus pun akan melihat perbuatan-perbuatan kita di luar, yang di luar mungkin kita baik, tetapi di dalam kita tutupi yang jelek, tetapi Yesus lihat. Maka dari itu, kita perlu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita minta terus kepada Tuhan supaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Mari saat ini saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di 10 hari ini kita mau menjaga kehidupan kita. Kita mau memperbaiki kehidupan kita. Kita mau lebih dekat kepada Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena perintah Tuhan jelas bagaimana kita harus dapat memuridkan orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang ada saat ini. Perintah Tuhan bukan hanya untuk murid-muridnya. Ya, mungkin pada saat itu ada ke-11 murid yang melihat Tuhan Yesus naik. Tapi setelah itu semuanya, murid-muridnya pasti akan memberitakan juga tentang apa yang Yesus perintahkan.
Mereka akan mendelegasikan perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya setelah itu mereka juga akan mendelegasikan perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu sampai kepada kita saat ini. Mari saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi tahu tentang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mengetahui firman atau ayat-ayat yang bagus-bagus ataupun ayat-ayat yang dapat membangun sukacita, damai sejahtera. Ya, itu boleh. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kalimat-kalimat yang menegur itu ada di dalam firman Tuhan. Kalimat-kalimat yang dapat membuat kita mungkin sakit hati, yang membuat kita sakit karena mungkin kita melakukannya dan kita tertegur, itu harus juga kita pelajari, karena itu akan membuat kita menjadi dewasa dalam hal rohani. Di dalam dunia ini kita juga mempunyai teman yang mungkin mempunyai satu misi, visi dengan kita. Boleh kita sharing dengan teman kita. Kita juga mempunyai mentor yang bagaimana ataupun kakak rohani ataupun gembala yang mungkin dekat dengan kita, dan kita bisa sharing bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang ayat ini atau pasal ini. Kita bisa sharing supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan yang kita pelajari itu seperti apa. Jadi jangan kita salah tafsir ataupun jangan salah untuk kita mengetahui isi firman Tuhan itu dan beda konteks. Maka dari itu saudara-saudaraku, di hari-hari ini, di 10 hari ini, mari kita mau belajar untuk kita menjadi guru yang baik. Jikalau kita mungkin saat ini terlalu tinggi dikatakan guru, tetapi mungkin kita bisa menjadi orang yang mengerti akan tujuan hidup kita, bukan hanya sekedar makan, minum, bekerja, bukan hanya sekedar itu. Tetapi Tuhan mempunyai visi, misi di dalam kehidupan kalian, yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan Tuhan akan menyertai kalian, akan memberikan Roh Kudus kepada kalian, supaya kalian kuat dalam menghadapi apapun. Mungkin saat memberitakan firman Tuhan, saat menjalani firman Tuhan, kalian tidak mempunyai kekuatan yang kuat, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kalian pasti akan kuat. Tuhan berjalan bersama kalian, dan Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kalian. Itu janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu bahwa perintah-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil, perintah-Mu Tuhan untuk memberitakan segala apa yang Engkau sudah ajarkan kepada seluruh bangsa ini. Itulah yang menjadi visi dan misi kehidupan kami. Mungkin saat kini kami merasa tidak layak. Seperti saat itu murid-murid-Mu merasa ragu untuk melakukan semuanya itu, untuk melakukan perintah-Mu. Tetapi kami mohon untuk kuasa-Mu Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu supaya tinggal di dalam kami, supaya kami bisa menjalani perintah-Mu ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan ketulusan hati kami Tuhan, dan memang benar-benar tahu bahwa ini tujuan kami hidup. Ini memang apa yang harus kami lakukan selama kami masih hidup. Kami tidak mau menyia-nyiakan lagi kehidupan kami yang mungkin kami sudah lewati dengan waktu-waktu yang terbuang percuma. Tetapi kami percaya Tuhan, proses-Mu Tuhan, itu akan tetap terus berjalan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan kekuatan-Mu, dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga perbuatan kami, sehingga apa yang kami ajarkan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami juga bisa memberikan contoh bahwa kami ini adalah anak, kami ini adalah murid-Mu Tuhan, murid-Mu Yesus.
supaya kami juga bisa mengajarkan kepada orang-orang bahwa pengajaran-Mu itu adalah pengajaran yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau melanjutkan hidup kami. Kami berserah hanya kepadamu dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini ada bersama kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.